Halo, selamat datang di Bicara Bandar Special Edition bersama saya Arga dari Creative Trader. Dalam podcast kali ini, di edisi akhir tahun, saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan nyeleneh, pertanyaan-pertanyaan menarik atau yang mungkin simply penasaran aja dari rekan-rekan penonton setia yang masuk ke kami. Saya ada banyak pertanyaan yang udah dimasukkan, ada yang nanya umur berapa, punya mobil berapa, mulai trading dari kapan, untung terbesar adalah selama trading di saham apa, rugi terbesar di saham apa, dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sudah dikumpulkan oleh tim kami, dan saya akan coba membahas pertanyaan-pertanyaan ini ya buat senang-senang aja sekaligus sharing pengalaman sesama trader di akhir tahun ini. Oke, mari kita mulai. Oke, ini pertanyaan pertama. Boleh tahu apa alasan awalnya kenapa CTS bisa fokus ke analisa bandarmologi dan kenapa perusahaan sejenis tidak melakukan hal yang sama, mungkin melakukan yang sama? Alasannya simply awalnya rasa penasaran, bukan CTS ya, tapi saya sendiri dulu waktu saya masih jadi masih mulai trading, saya penasaran karena dulu nggak ada forum online, nggak ada Telegram, nggak ada grup WhatsApp, nggak ada Facebook. Jadi satu-satunya forum di bursa saham, forum online yang bisa informasi Anda dapatkan namanya adalah mailing list. Yang muda-muda tentunya nggak tahu mailing list. Tapi kalau yang udah seumur saya lebih tahu apa itu mailing list, kayak kita email-emailan dengan teman-teman kita. Di mailing list itu nama milisnya yang terbesar di Indonesia adalah obrolan bandar. Jadi di milis itu dijelaskanlah bandarnya naikin harga, bandarnya nurunin harga, dan lain-lain. Awas bandarnya kejam, bandarnya nggak punya tenaga, habis peluru, dan lain-lain. Jadi terlepas dari, walaupun kalau saya ingat-ingat dulu nggak ada analisa bandarmologi yang dijelaskan, tapi itulah realita di market bahwa kalau para pelaku pasar ngobrol, itu lagi ngomongin bandar. Wah, bandarnya kejam, bandarnya naikin jam 1 siang dan lain-lain. Jadi pembahasan para pelaku pasar maksudnya trader dan investor itu tentang bandar. Tapi betapa gondoknya saya ketika saya pengen tahu bandar itu apa, saya baca buku, dan baca buku bahasnya tentang fundamental dan tentang teknikal. Analisa fundamental, analisa perusahaan, dan lain-lain. Dan kalau dilihat buku, memang buku ditulisnya sama akademisi yang belum tentu trading buku saham. Buku saham juga biasanya ditulis sama analis saham, analis sekuritas, komentator saham yang terlepas dari pintar belum tentu trading juga. Jadi saya melihat gap yang sangat besar antara realita di market dengan teori di buku. Praktek di lapangan dengan teori di buku, gap yang sangat besar. Itulah yang memicu saya, membuat saya penasaran tentang apa itu bandar. Jadi itu alasan mengapa saya fokus di analisa bandarmologi sejak awal, karena saya tertarik banget nih tentang sosok yang ngatur harga saham itu. Saya tertarik banget. Orangnya siapa, menganalisanya gimana, kepentingan mereka apa, pakai broker apa, cara ngegorengnya gimana. Saya penasaran banget sejak awal, karena itu nggak diajarkan di buku-buku, at least dulu ketika saya mulai trading. Ketika saya mulai trading nggak diajarkan di mana-mana, karena ya nggak ada yang ini. Fokusnya cuma ngasih nama candlestick, ngerubah warnanya, dicoret-coret garis, pair, PBV, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi itu fokus awalnya. Yang memicunya saya seperti itu. Terus kenapa perusahaan sejenis tidak melakukan yang sama? Mungkin ini lebih tepat ditanyakan ke masing-masing perusahaan, tapi menurut saya salah satu penyebabnya adalah karena kultur riset di Indonesia itu investasi buat riset di Indonesia itu masih sangat kecil. Belum ada budaya di mana perusahaan itu melakukan riset habis-habisan, baru kedepannya pikirin cari duitnya gimana. Karena riset itu bisa gagal. Kami sampai detik ini pun ada banyak riset yang kami lakukan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan di akhir kami rasa, ini nggak guna, dibuang. Tapi untuk nggak tahu gunanya itu, butuh uang yang sangat banyak, butuh effort yang sangat banyak untuk meriset.
Contohnya yang paling sederhana, beberapa di awal-awal riset kami melakukan riset tentang frekuensi analysis. Karena logikanya kalau bandar beli, pemain besar beli, harusnya dia beli gelondongan sekali banyak. Kalau bandar beli sekali banyak dalam jumlah yang besar sekaligus, maka frekuensinya kecil. Misalnya dia beli 10 kali masing-masing 1 M. Itu kan jadi frekuensinya kecil tapi transaksinya besar. Itu logika sederhananya. Pertanyaannya, kalau kita analisa frekuensi, works atau enggak? Itu jadi panjang. Karena ini bukan analisa candlestick yang sesuai feeling, kita harus riset dulu ini frekuensinya apa, kumpulin datanya dulu dan lain-lain. Itu di riset. Dan setelah kami riset, kami siapkan datanya, kami pelajari, akhirnya kami putusin, oh ternyata nggak guna yang harganya mahal. Kayak gitu. Nggak sekalipun kami ngajarin ke orang lain tentang riset. Misalnya ada riset lain, kami mau meriset misalnya pergerakan 10 broker asing, itu ngefek nggak di saham? Works nggak kalau setiap hari kita pelajari 10 broker asing yang kita highlight, itu kita ikutin terus. Ketika beli dia beli, jual kita jual. Apakah itu bisa mencerminkan pergerakan bandar? Akhirnya bertahun-tahun juga, 1 tahun lebih melakukan itu, kami ngerasa nggak guna seperti itu. Jadi ada banyak riset yang dicoba dan gagal, dan itu yang mungkin nggak yang nggak disukai oleh para perusahaan lain. Itu prediksi saya jauh lebih mudah adalah analisa laporan keuangan yang gratis, buat argumen, terus pom-pom. Mungkin dapat uangnya lebih cepat, atau tarik-tarik garis terus buat panah ke atas, panah ke bawah, pom-pom. Kalau cuan di blow up, buktinya cuan nih. Kalau stop loss nggak usah dibahas. Itu lebih murah, lebih mudah, dan mungkin lebih mengcover banyak orang, banyak market. Jadi mungkin karena idealisme lah yang buat saya pengen belajar. Karena untuk mengetahui misalnya perusahaan busuk gitu, seringkali butuh ngobrol sama orang, butuh riset, butuh cari informasi. Tapi terlepas dari perusahaan busuk, kenapa harga sahamnya naik? Kadang-kadang butuh cari tahu lagi. Broker-broker yang lagi maintain itu orang-orang dalam sekuritas, kenapa nih perusahaan busuk dikerek? Ada nggak kepentingannya? Oh ternyata mau direpo atau ternyata mau di ini. Itu informasi yang nggak Anda dapat di monitor. Nggak ada datanya, nggak ada dapat di Google. Itu butuh informasi, butuh networking, butuh ngobrol-ngobrol bareng dan lain-lain, dan itu seringkali orang nggak mau. Lebih mudah ngasih nama candlestick daripada melakukan itu. Jadi karena rasa penasaran, saya pengen ngerti banyak hal, saya pengen ngerti bisnis saham sebenarnya, bukan cuma naik turun aja setiap hari, mikir besok naik, besok turun nggak. Saya pengen ngerti kenapa dinaikin, kenapa diturunin, supaya bisa nyari peluang lebih baik. Mungkin itu, kepanjangan. Oke, pertanyaan lain. Bang, sharing dong, apakah saat ini Abang sudah mencapai level financial freedom? Kalau sudah, boleh tahu sejak kapan Abang sampai ke level tersebut? Gimana ya? Jujur saya pernah beberapa tahun, 1 atau 2 tahun lalu, saya diundang ke seminar di Malang kalau nggak salah. Seminar di Malang, kalau nggak salah temanya itu Achieving Financial Freedom in Early Age kayak gitu. Kayak gitu, dan saya diminta jadi narsumnya dari sisi saham. Ya, saya diundang, terus saya ditanya, kira-kira Pak Arga udah bisa jelaskan nggak sih? Bisa jelaskan nggak itu arti financial freedom? Dan tololnya atau cueknya saya bilang, jujur saya nggak tahu apa itu artinya financial freedom. Karena ya mungkin kaya banget kali gitu segala macam. Untungnya salah satu narsum saya penulis buku terkenal, dia punya banyak buku, ya dia penulis buku lah. Jadi dia praktisi di bidang tulis menulis buku itu, dan dia mengatakan ke saya bahwa financial freedom itu berarti kita sudah punya cukup uang sampai kita nggak harus kerja lagi. Kalau uang kita anggaplah ditaruh deposito, kita nggak usah kerja lagi seumur hidup, itu artinya financial freedom. Dan jujur ketika saya mendengar itu, mindset saya sebelumnya pun, saya nggak suka prinsip financial freedom. Artinya apa? Saya
berarti kalau saya financial freedom berarti saya akan nganggur-nganggur aja, ongkang-ongkang kaki gitu. Paling nyiram tanaman gitu loh, jalan-jalan gitu dan nggak usah kerja lagi dan saya nggak suka prinsip itu. Menurut saya, kenapa? Karena pertama, saya kenal banyak banget orang kaya, saya kenal beberapa yang bisa dibilang, oh kalau saya sih bilangnya konglomerat gitu ya. Konglomerat kayak gitu. Tapi nggak satu pun lagi nganggur, ongkang-ongkang kaki karena ngerasa dia udah financial freedom. Walaupun saya rasa kalau semua perusahaannya dijual, uangnya uangnya disimpan ke deposito itu bisa miliaran sebulan. Kayak gitu, bisa miliaran sebulan yang dia dapat, jadi dia bisa ongkang-ongkang kaki, nggak ngapa-ngapain sampai nunggu mati. Kayak gitu. Cuman saya buat apa itu? Saya bahkan di seminar itu saya bilang, saya nggak ngerasa financial freedom itu goal yang harus Anda tuju dalam hidup. Financial freedom itu apa ya? Terms yang banyak diiklankan oleh financial planner kalau marketnya misalnya pegawai, dia lihat pegawainya kelihatannya capek banget, stres, macet-macetan, dimarahin bos segala macam, dia bilang invest di gua supaya Anda mencapai financial freedom. Artinya lu nggak usah kerja lagi, tinggal ongkang-ongkang kaki dapat duit dari invest di gua. Kadang-kadang financial freedom dipakai buat nipu orang lain. Karena aku trigger, wah ya kalau gitu gue nggak usah kerja, yaudah duit gue ambil aja semua buat invest kayak gitu. Jadi menurut saya term yang saya lebih suka daripada financial freedom adalah hidup yang berkelimpahan. Saya mengincar dan berusaha untuk punya hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan artinya apa? Saya punya uang cukup buat saya dan bisa buat orang lain. Saya mengagumi orang yang misalnya punya pegawai 1.000, berarti dia menghidupi 1.000 orang. Kalau nggak ada dia, mungkin 1.000 orang itu akan hilang arah dalam kehidupannya. Itu hidup yang berkelimpahan. Atau salah satu mentor saya kerjanya mikirin orang lain. Mikirin orang lain, ngebangun ini di daerah-daerah terpencil, segala macam, itu hidup yang berkelimpahan. Punya cukup uang, uangnya nggak penting berapa kan, tapi yang penting kita bisa jadi berkat, kita bisa bisa menghidupi orang lain, bisa menolong orang lain. Itu berkelimpahan. Dan kalau gitu, kita nggak akan pernah selesai bekerja. Kalau mau berkelimpahan. Kayak gitu, nggak akan pernah selesai bekerja karena ya kita harus kerja terus. Kita pengen bangun sekolah misalnya, pengen bangun sumur, pengen bangun apa, pengen nyokolahin orang ke luar negeri dan lain. Jadi akan selalu ada visi, selalu ada misi. Walaupun mungkin artinya financial freedom sudah tercapai, dia nggak perlu pusing-pusing lagi mikir besok makan apa. Jadi saya nggak suka dengan term financial freedom karena menurut saya itu jadi men-trigger orang atau cita-citanya pengen malas-malasan tuh pensiun dini gitu. Saya pikir ngapain pensiun dini? Terus mau ngapain kita? Tinggal nunggu mati doang habis kerja kayak gitu. Jadi saya nggak suka itu. Cuman menurut saya berusaha bekerja, ngurus bisnis, trading segala macam untuk bisa punya hidup yang berkelimpahan. Jadi hidup saya bukan hanya berguna buat saya, tapi berguna buat banyak orang. Semakin banyak, semakin tahun, kalau saya misalnya semakin berhasil dalam bisnis, saya pengen lebih banyak lagi yang terpengaruhi dari uang yang saya dapat di pekerjaan saya. Tapi saya sendiri nggak pernah kepikir untuk pensiun, kayak gitu, karena menurut saya orang yang pensiun akan lebih cepat mati daripada yang terus bekerja, kayak gitu. Saya nggak pengen pensiun, ya mungkin pekerjaannya diganti-ganti, cuman saya nggak suka financial freedom. Tapi kalau ngomong, apakah saya bisa ngokang-ngokang kaki detik ini? Oh bisa, istri saya duitnya banyak, saya bisa ngokang-ngokang kaki, cuma terlepas dari saya punya CTS atau trading, dia bekerja dengan baik, dia punya penghasilan, saya bisa ngokang-ngokang kaki, cuma ya saya nggak mau melakukan itu. Mungkin itu, jadi dari kapanpun saya nggak pernah ngitung. Lanjut, kepanjangan saya bahas. Lagi hobi ngomong. Bang Arga, kuliah di mana? Jurusan apa? Tahun berapa? Kuliah di Universitas Parahyangan Bandung, angkatan 2005 ya. Ya, kalau nggak salah 2005. Angkatan 2005, jurusan ekonomi. Financial, ekonomi keuangan ya. Ya. Pak Arga, apa ada cita-cita jadi bandar? Ada, saya sering bahas di podcast lain. Pak Arga, pertanyaan nyeleneh nih. Pernah cut loss terbesar di saham apa dan jumlahnya berapa? Persentase dan nominal dari total ekuitas waktu itu. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari kejadian itu, Pak? Paling besar kalau cut loss
Kalau dari persentase saya ingat itu saham Bumi. Saham Bumi saya cut loss waktu itu, ketika saya cut loss yang hilang dari modal saya sebelum itu kurang lebih sekitar 40% dari nilai portfolio saya ruginya. Itu cut loss yang sangat besar yang sampai saya ingat sampai sekarang. Yang paling menyakitkan itu cut loss saham ini yang saya cerita di podcast sebelumnya, edisi special edition sebelumnya TMPI. Cuman yang paling besar itu saham Bumi, hilang 40% waktu itu saya cut loss di 1.700-an, 1.500-an kayak gitulah. Saya cut loss harganya 1.500, 5 tahun kemudian dia turun sampai 50. Jadi nggak sakit-sakit banget. Nggak kayak TMPI yang cut loss di 53, dalam 5-6 bulan kemudian jadi 500 kayak gitu. Jadi itu cut loss terbesar. Kalau secara nominal saya udah nggak ingat, bisa dicari sih, cuma ngapain sih nyari kayak gitu, udah nggak ingat karena ya dengan bertambahnya modal, jadi nominalnya tambah besar, tapi secara persentase itu, pelajaran apa yang bisa dipetik dari kejadian itu? Pelajarannya adalah jangan membeli saham karena Anda rugi besar. Jadi alasan Anda membeli saham di satu saham, sebaiknya bahkan harusnya karena Anda percaya saham itu akan menghasilkan keuntungan buat Anda. Analisanya apa terserah, tapi belilah saham yang Anda percaya setelah Anda beli akan menghasilkan keuntungan buat Anda. Keuntungannya nggak harus hari pertama, 2 bulan pertama, atau 10 tahun ke depan boleh aja. Tapi ketika beli dengan tujuan itu, dengan time frame tertentu. Jangan beli saham karena, gue udah rugi besar nih, gue harus jual saham BRI gue, beliin Bumi. Gue harus jual saham Aisyah gue, beliin Bumi. Karena Bumi gue udah nyangkut parah, akhirnya modalnya tertumpuk di satu saham. Dan kita semakin turun, kita semakin gak waras, semakin semua dijualin. Kalau perlu uang tabungan, deposito cairin buat beliin Bumi. Dan Anda beli Bumi bukan karena Anda percaya Bumi akan naik. Tapi Anda takut semakin turun, semakin dia turun, semakin besar rugi Anda, dan semakin lama Anda keluar. Jadi intinya Anda beli hanya karena ketakutan aja. Karena ketakutan, karena merasa rugi besar, akhirnya Anda keluar. Seperti itu. Wah, hujan badai di luar. Lanjut, Pak, untung terbesar di saham apa? Dan jumlahnya berapa persentasi atau nominal dari ekuitas total saat ini? Kalau ini saya nggak ingat, saya pernah untung sampai 300%, sampai 500% di saham, dan ya banyak sih sahamnya walaupun nggak ada yang blue chip ya, second liner umumnya, cuman saya nggak inget kalau itu karena kita tend to forget gitu, jadi kita biasanya lupa kalau untung berapa. Kalau saya sih gitu, tapi kalau rugi inget kayak gitu. Makasih dijawab. Happy holiday juga dari Pak Tanto Hermes. Seperti itu, mudah-mudahan terjawab. Karena yang penting kan pelajarannya, profit di saham apa ini. Pak Hayadi Wibawa, Pak Arga pernah nambahin air ke sampo pas mau habis nggak? Oh ya jelas pernah lah. Karena ya kenapa enggak gitu? Karena menurut saya sekaya-kayanya orang, saya nggak bilang saya kaya, tapi even kalau melihat Pak Budi Hartono pun kalau dia lagi mandi, samponya hampir habis, saya rasa kekayaan dia nggak akan ngefek banyak di situ. Nggak akan bilang, gue keluar berhenti mandi dulu, beli dulu itu setrek gitu, karena untuk buktiin gue kaya. Saya rasa enggak lah, campur air dulu, pakai, udah itu kalau inget baru beli lagi, suruh orang beli, nggak ada hubungannya kayak gitu. Tentunya ya pernah, saya rasa semua kita pernah. Lanjut, Tami Wahyudi. Penasaran sama umurnya Pak Arga, kelihatannya sih 40, tapi kalau masih 30-an berarti fix rada boros Pak mukanya, berarti saya rada boros. Saya masih 30-an, jangan marah ya Pak, cuma ingin jujur. Saya 30-an. Oke, lanjut. Ini ada siapa? Nggak ada namanya, cuma ada fotonya doang. Oh ini G biasa. Satu lagi, sebagai Bapak Bandar Mobil Indonesia, Bang Arga, mobilnya ada berapa? Apa aja, tahun berapa? Kalau Lo Keng Hong kan mobilnya biasa aja karena beliau lebih suka kalau dananya diinvestasikan. Waduh. Jujur kalau Anda tanya ini 3 tahun lalu, kalau jawab tanya ini 3 tahun lalu, jawabannya 0. Nah, jawabannya 0 dan
Karena saya nggak suka punya mobil. Saya nggak masalah naik mobil, cuma saya nggak suka nyetir. Saya nggak suka punya tanggung jawab nyuci mobil, ke servis segala macam. Bahkan 3 tahun lalu saya yakin banget bahwa saya cukup yakin lah bahwa saya nggak akan punya mobil sampai kapan juga karena saya nggak suka punya mobil. Saya nggak punya mobil. Saya nggak punya mobil, apalagi setelah muncul GrabCar, Gojek, dan lain-lain. Saya menemukan cara lebih efektif dan efisien untuk kemana-mana karena saya ada yang nyaranin kan ya pakai supir aja kayak gitu. Pakai supir aja kalau lu nggak suka nyetir kok susah. Saya nggak suka punya supir juga karena kasihan. Saya keluar dia harus nungguin saya kayak gitu. Saya lagi kadang-kadang saya keluar buat merenung gitu, buat merenung, nyari ide, nyari inspirasi dan lain-lain. Dan harus ada orang merenung juga di mobil nungguin saya. Saya nggak suka juga ide itu, jadi saya pilih pakai Grab. Udah more than enough. Kalau butuh tiba-tiba saya punya motor zaman dulu, itu pun masih menyampaikan saya kemanapun saya pergi. Saya nggak pengen punya mobil sama sekali, jadi saya nggak punya mobil. Nggak ada urusannya karena uangnya pengen diinvestasikan dan lain-lain, simply nggak suka aja. Sampai at one point ketika saya ketemu calon istri saya waktu itu, calon istri saya dia ngasih syarat, gue nggak akan kenalin lu ke orang tua kalau lu nggak beli mobil, katanya. Simple aja dia bilang. Gue nggak mungkin kenalin ke udah di ultimatum gitu kan. Terus saya tanya mobil apa? Oh, terserah, nyokap gue sih nggak peduli, katanya. Nyokap gue sih yang penting lu punya mobil apa dia juga nggak ngelihat, dia nggak peduli saya mobil apa. Oh gitu, terserah. Ya udah, akhirnya saya mutusin cari mobil yang paling murah. Dapatlah akhirnya saya beli Honda Brio. Saya lupa tahun berapa ya, sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu saya beli Honda Brio. Jadi kalau someday Anda ikut workshop kami di Jakarta, misalnya Anda naik mobil di parkiran ngelihat Honda Brio plat D, plat Bandung, agak kusem nggak dicuci, itu kemungkinan mobil saya, karena kadang-kadang kalau kita pergi kita pakai mobil itu, karena kalau nggak dipakai sama saya. Mobilnya nggak dipakai, jadi kasihan kan, nggak dipakai, nggak dipanasin, nggak dicuci. Akhirnya saya pakai mobil itu kadang-kadang kalau kita pergi satu tim kecil, misalnya ke Jakarta mau workshop, kita pakai mobil itu. Istri saya juga punya mobil, udah itu aja. Oh ya, ada yang lucu lagi. Beberapa bulan lalu saya ada ini. Saya ngadain workshop dan salah satu peserta workshop saya dia sering dengar podcast dan dia kebetulan orang Bandung juga, workshopnya sih di Jakarta, kebetulan orang Bandung juga, kenalan saya. Terus dia ngasih saya ini satu kartu cuci mobil. Kalau ada di sini saya bawa. Aduh, saya nggak ada dompet saya. Kartu free lifetime cuci mobil di tempat dia punya beberapa cuci mobil di Bandung. Oh, saya senang banget. Oh, thank you, appreciate banget dikasih. Jadi saya punya kartu di mana saya tinggal bawa mobil saya ke situ, udah itu dicuci for free seumur hidup, katanya. Saya senang banget dapat itu. Singkat cerita, 3 bulan kemudian dia tanya lagi, oh kenapa lu nggak pernah datang gitu, dia ikut workshop yang lain, kenapa nggak pernah datang cuci mobil? Saya bilang mobil saya belum dicuci. Mobil saya belum dicuci sampai saat itu. Jadi segitu nggak pedulinya saya, segitu nggak sukanya sama mobil, nggak ada urusannya sama uangnya mau diinvestasikan ke saham semua, nggak. Simply saya sama istri sama-sama sangat senang hidup yang simple, yang nggak neko-neko, nggak harus banyak dipikirin. Jadi semua resource, semua pemikiran bisa difokuskan ke hal-hal yang kita benar-benar suka, benar-benar pengen. Saya nggak tahu peduli image orang sama saya dan lain-lain. Karena menurut saya itu bukan yang saya pengen, bukan yang saya pengen. Jadi itu jawabannya. Jadi istri saya punya mobil, dan mobilnya itu Honda Brio, salah satunya yang biasa ini, yang kadang-kadang Anda bisa lihat di workshop. Oke, lanjut. Pak Arga, melek tentang investasi saham mulai usia berapa dan buat data analisa berapa tahun? Saya lupa, awal saya kuliah lah, ketika saya mulai trading itu benar-benar saya pertama tahu investasi saham dari kompetisi riset waktu itu di kampus. Sama teman-teman kampus, bukan di kampus. Dan data analisa berapa tahun? Saya nggak tahu maksud pertanyaan ini ya. Saya riset sepanjang mungkin saya bisa selama itu masih relevan. Oke, pertanyaannya, aduh ini kecil tulisannya. Saya
Saya amati CTS sejak CTS buat YouTube ada banyak YouTuber yang nantang Pak Arga untuk adu debat dan adu analisa. Bingung kenapa Pak Arga sepertinya woles-woles aja. Diomongin apapun tetap woles-woles aja, jangankan dilawan debat, ditanggapi pun sepertinya tidak. Boleh tahu alasannya kenapa Pak Arga tidak pernah unjuk gigi dan ngebiarin dirinya dijelek-jelekin sama YouTuber lain? Mohon dijawab di sesi akhir tahun. Apa ya? Ya, pertama ya memang saya woles-woles aja sih. Saya nggak follow, saya nggak nonton YouTube saham siapapun, YouTuber saham. Jadi kalau dia ngejelek-jelekin pun saya nggak tahu. Kadang-kadang ada yang mention, ada yang bilang, ada yang DM, ada yang kirim email, malah ngasih tahu gitu dan sing nggak ngefek gitu buat saya. Itu mungkin alasan utamanya. Cuma mungkin alasan lain adalah karena itu bukan kepentingan saya buat YouTube. Saya tahu kalau dari sisi YouTuber, mereka-mereka yang cari uang dari buat YouTube, dari AdSense, dari yang lain-lain, debat, saling perang, saling kritik, heboh, itu akan menaikkan viewers. Artinya menaikkan income dia. Menaikkan income dia, debat, ngejelek-jelekin ini, balik-balik ngejelekin, heboh lah, itu menaikkan viewers. Jadi dan saya nggak ada kepentingan itu gitu. YouTube ini kan gratis, nggak ada AdSense-nya. Jadi ngapain saya capek-capek debat, mikirin konten, harus disesuaiin, harus nonton YouTube orang lain untuk cari kelemahannya, untuk diserang balik, untuk menaikkan viewer. Saya nggak butuh itu sih gitu. Saya ngerti nggak ada yang salah, kembali YouTuber adalah salah satu profesi yang menurut saya sangat keren, apalagi di zaman sekarang gitu. Bahkan menteri segala macam itu juga punya YouTube channel sendiri, jadi nggak ada yang salah dengan itu. Cuma kebetulan sejak awal saya berulang kali bilang itu bukan tujuan saya. Saya simply cuma mau sharing apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari di YouTube buat penonton yang mau nonton. Saya nggak dapat uang di sini karena ya biar nggak ada iklannya aja sih kayak gitu. Jadi saya nggak ngerasa butuh saling serang, saling kritik, nggak ngerasa butuh denger YouTube orang lain. Jadi saya woles-woles aja, itu bukan kepentingan saya. Jadi kalau mereka nyerang ya nggak saya balas, saya nggak tahu. Dan saya nggak ngerasa butuh meningkatkan viewers dengan cara itu, walaupun sah-sah aja sih. Kalau mereka nyerang, mereka butuh income AdSense lebih baik, itu sah-sah aja. Mungkin kalau YouTube saya pun di monetize, saya mungkin akan melakukan yang sama. Cuma karena enggak, saya ngerasa nggak butuh itu. Kalau adu debat dan adu analisa menurut saya itu tolol sih gitu. Menurut saya ngapain adu analisa gitu, bukankah trading sendiri udah ada pertarungan yang mengerikan, pertarungan yang saling adu pintar, adu jebak, adu strategi. Trading saham sendiri seperti itu. Ngapain juga adu analisa? Saya rasa buat apa sih gitu? Bukankah Anda udah, kalau dia, saya nggak tahu ya. Kadang-kadang memang yang menawarkan itu nggak trading, jadi dia butuh adu sama orang lain biar dia terlihat hebat. Kalau trading, setahu saya trading itu sendiri udah competition yang terbesar. Kayak anggaplah sesama tukang daging, yuk kita adu yuk kita tanding, gua tantang lu adu jualan daging gitu kan agak tolol. Bukankah lu dagang gua dagang, kita udah sama, secara nggak langsung udah bersaing merebut uang yang sama, merebut market yang sama. Kenapa harus buat kompetisi, ditonton orang, kita adu jualan daging? Menurut saya agak-agak nggak make sense. Cuma saya nggak tahu kenapa ada orang seperti itu, ya saya nggak tahu sih. Jadi alasannya sih itu, saya nggak ngerasa punya kepentingan untuk ini, untuk berdebat, untuk naikin viewers dengan cara saling kritik. Kan seru kan, di Indonesia kan sering banget, seru lah, itu market Indonesia cocok untuk meningkatkan viewers, untuk meningkatkan popularitas, tapi somehow itu bukan tujuan saya buat YouTube. Jadi saya nggak ngerasa butuh ke situ, dan dijelek-jelekin ya nggak apa-apa sih, karena satu hal yang berbeda mungkin dari saya dan orang lain yang saya tangkap ya, karena saya di blog di mana-mana, yang saya tangkap banyak orang itu nggak pengen viewersnya tahu analisa bandarmologi. Mereka nggak pengen. Sementara saya sih silahkan aja.
Anda mau belajar teknikal silahkan, belajar fundamental silahkan, Anda belajarlah seluas mungkin, dan kalau Anda mau belajar ini, belajar aja. Kayak gitu, mau ikut seminar semua pun silahkan, saya nggak keberatan, karena menurut saya apa yang saya katakan ini akan lebih mudah dipahami bagi Anda yang sudah belajar banyak hal. Kalau masih newbie lebih susah. Ketika saya bilang ngasih nama candlestick, fokus ngasih nama candlestick. Kalau Anda belum pernah lihat orang yang fokusnya ngasih nama candlestick, Anda akan susah percaya, susah mengerti. Sementara kalau Anda pernah lihat, oh iya ya, ada orang yang kerjanya ngasih nama candlestick buat trading. Kayak gitu. Jadi menurut saya konten yang dibicara Bandar akan lebih mudah dipahami sama mereka yang sudah belajar banyak hal. Jadi saya nggak melarang Anda belajar, walaupun somehow mereka sih sepertinya nggak suka banget kalau kami share kayak gitu. Makanya saya di-blok di mana-mana ya. Itu kepentingan mereka juga kayak gitu. Dan seperti itulah. Oke, pertanyaan lain. Mohon tanya, saya punya produk dan mau di-endorse Pak Arga. Fee-nya berapa dan term and condition-nya seperti apa? Saya pun nggak, ini juga bukan tujuan saya buat YouTube atau buat usaha atau trading, nggak masuk. Jadi mengendorse itu biasanya nggak keberatan sih selama produknya saya suka. Cuma saya nggak punya fee, saya nggak punya itu. Biasanya kalau ini hubungi aja Halo CTS di website kami, Anda hubungin. Nanti kalau ada urusannya tentang itu, Anda akan dikasih kontak PA saya. Kalau PA saya ngerasa produknya oke, jadwal saya pas, di link sama dia aja. Kayak gitu. Dan saya nggak pernah ngasih fee berapapun, ya paling ya persetujuan aja sih. Cuman saya nggak ada fee, tarif, oh ada PDF-nya, ini segini, nggak ada sih kayak gitu. Selama saya suka, saya bisa ada waktu, saya dengan senang hati mengendorse apapun itu. Cuma ya follower ya paling saya nggak tahu, saya belum kepikir kalau YouTube ini ada endorse barang di tengah, saya masih pikirkan. Tapi kalau di Instagram sih no problem, tapi ya followernya baru 28 ribuan kalau nggak salah. Seperti itu. Lanjut. Malam Pak Arga, cuma mau tanya. Mau punya anak berapa? Hehe. Apa sudah punya rencana mewariskan saham kepada anaknya atau mewariskan ilmunya? Saya pribadi dari dulu cuma pengen punya anak satu, cuma istri kayaknya pengen punya anak dua. Let's see lah, sedapatnya berapa? Belum kepikiran sih mau merencana mewariskan saham atau mewariskan ilmu. Mungkin satu hal yang saya tahu, belum kepikir ke situ. Satu hal yang saya tahu, saya mau mewariskan kebebasan buat anak saya. Itu sama saya sama istri, mewariskan kebebasan mereka mengejar apa yang dia mau, kayak gitu. Nggak harus di saham juga, kalau dia nggak suka nggak usah. Istri saya nggak suka tentang saham, nggak suka trading, ya jangan kayak gitu. Lanjut. Pak Arga, selama berkarir sebagai trader selama 10 tahun pernah beli saham satu lot nggak ya? Pernah lah. Dulu apalagi di awal, berapa lot terkecil yang pernah dibeli ya? Satu lot pun pernah. Tapi dulu satu lot 500 lembar ya. Iya, kayak gitu. Cuma pernah. Yang satu lot 100 lembar pun kalau nggak salah. Pak Arga boleh ceritain dong sedikit tentang cerita cintanya sama istri dulu. Gimana dari awal kenalan sampai akhirnya menikah, ini panjang. Bisa jadi satu podcast, satu sinetron. Jadi saya skip. Tadi saya cerita tentang mobil itu aja mungkin ya. Yang hubungannya sama istri. Pak Arga di rumah nyetok mie goreng enggak? Saya sama istri udah nggak makan mie instan udah lama, jadi saya nggak nyetok kayak gitu. Tapi saya sering beli Indomie buat dibagi-bagi, atau ada di kantor ini ada Indomie. Kalau pegawai lapar mau buat Indomie, ada Indomie. Cuma saya sendiri udah nggak makan. Ini udah lama ya. Mau tanya kenapa CTS tidak punya customer care di WhatsApp dan semua harus via email atau Halo CTS. Menurut saya kalau ada marketing di WhatsApp akan lebih banyak orang yang ikut seminar CTS. Saya setuju sih kalau memang itu, kalau ada WhatsApp, kalau Anda setiap ngehubungin langsung di WhatsApp, jadi akan banyak itunya kan. Itu pola marketing yang umum kan. Kalau seminar langsung personal touch gitu, langsung dihubungin kira-kira butuhnya apa, harganya berapa, kayak gitu. Saya setuju, cuman kalau gitu CTS akan berubah menurut saya.
CTS akan berubah jadi perusahaan yang kerjanya nawarin seminar, nawarin produk, mulu nggak fokus di riset, nggak fokus di trading, nggak fokus di ya yang lain lah gitu. Jadi karena itu kan butuh pasukan marketing yang banyak kan, butuh pasukan marketing yang banyak, butuh manajemen marketing. Jadi jangan-jangan di kantor kami isinya lebih banyak orang yang jawab-jawabin WhatsApp dan lain-lain. Saya ngerasa itu bukan tujuan yang mau kami capai gitu. So far kami happy aja sih dengan cara seperti ini, dan mungkin butuh adaptasi karena kami nggak punya grup WhatsApp. Banyak yang pengen langsung di WhatsApp, pengen personal. Cuman lama-lama alumni atau pembeli produk kami pun lama-lama terbiasa kok dengan gaya kami, dan dari tahun ke tahun kami coba terus memperbaiki. Cuman punya pasukan marketing di WhatsApp itu sama sekali bukan visi kami kayak gitu. Cuman membalas dengan lebih cepat, membalas lebih dengan profesional. Kalau ada kebutuhan orang yang mau ikut seminar, itu tujuan kami. Makanya saran kami kalau menghubungi kami, hubungi kami dari Halo CTS. Di website kami ada hubungi kami. Klik di situ, ada akan dapat email, dibalas itu jauh lebih cepat. Kalau via DM Instagram, komen YouTube dan lain-lain biasanya jauh lebih lambat dihubungi karena nggak ada yang in charge di situ. Oke, lanjut mungkin 2 pertanyaan terakhir lah ya. Bagaimana Pak Arga, bagaimana cara awal mula memulai riset bandarmologi yang pergerakannya begitu rumit sedangkan dulu pengetahuan tentang bandarmologi belum ada? Dan bagaimana cara Bapak bikin sistem yang begitu rumit sampai IT dari suatu sekuritas juga menyerah dengan tools Bapak? Oke. Pertama dari cari informasi, dari ngumpulin informasi. Jadi ini cerita yang saya ceritain di awal workshop bandarmologi. Jadi sederhananya zaman dulu di tahun 90-an sebelum tahun 2000, keberadaan bandar itu lebih mudah dideteksi, lebih mudah dipahami karena orang tradingnya kan belum zaman IT, terfokus di BEJ kayak gitu. Orang-orang itu aja, brokernya itu aja. Jadi pemainnya jauh lebih sedikit. Jadi pergerakan pemain besar itu jauh lebih mudah untuk dianalisa seperti itu. Jadi dari situlah, jadi itulah yang saya lakukan. Saya mulai connecting the dots. Dulu di tahun 2009, 2010, 2008 gitu. Saya coba connecting the dots antara mereka. Saya lihat kalau saya ngobrol tentang stock market, kalau Anda nanya analis, nanya wartawan, nanya komentator saham, nanya trader, nanya broker, itu beda-beda. Cuman ada benang merahnya. Benang merahnya itu yang saya coba hubungkan. Jadi pertama saya lakukan adalah saya ngobrol dengan orang-orang dulu trading, yang udah lama trading, cari karena dari itu kurang lebih kayak ngumpulin puzzle dikit-dikit ini. Jadi fokus saya mengerti dulu bandar itu apa, bandar itu ngapain, based on informasi demi informasi yang sampai detik ini masih sering saya dapatkan. Sampai detik ini, ini kasus ini, kenapa ini sering saya dapatkan informasinya itu. Pertama kumpulin dulu informasinya, mengerti dulu bandar itu apa, bandar itu gimana. Dari situ baru kita lihat kita punya data apa. Misalnya data broker summary, itu data paling bagus. Data kepemilikan, net buy net sell, kepemilikan 5%, itu data-data yang tersedia. Dari knowledge, kita cari data dan kita cari gimana mendeteksi pergerakan bandar dari data yang ada. Kurang lebih itu yang kami lakukan. Jadi awalnya memahami dulu, cari tahu dulu, itu ya cari sumber lah dari berbagai sumber. Karena nggak ada bandar yang mau ngasih tahu ke saya, ini saya curhat nih, ini bisnis saya kayak gini, ini kayak untuk apa dia ngasih tahu ke saya. Tapi kan ada orang yang pernah kerja sama bandar, ada orang yang pernah dikibulin bandar, ada orang yang pernah uangnya dipakai sama bandar dikasih ini, ada orang yang pernah kejebak sama bandar, ada orang yang mantan bandar kayak gitu, dan lain-lain. Dari situlah informasi-informasi didapat. Beberapa tahun ini saya banyak dapat informasi sama orang-orang yang punya emiten. Kayak gitu, yang punya emiten nggak besar tapi misalnya harganya dinaikin buat kepentingan dia. Seperti itu, informasi-informasi itulah yang digabung jadi sebuah knowledge. Dan setelah knowledge-nya ada, biasanya kita akan kepikir nih berbagai ide kreatif yang harus diriset lagi sih.
ide kreatif untuk mengetahui gimana cara mendeteksi pergerakan bandar. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kami riset melakukan itu dari informasi yang ada dan riset gimana cara mendeteksi pergerakan bandar dari data yang ada. Gitu mungkin. Kenapa IT Sekuritas menyerah? Karena mereka biasanya fokusnya menganalisa candlestick. Candlestick itu datanya cuma 5. Open, high, low, close, dan volume. Jadi infrastrukturnya pun banyak yang berkaitan dengan open, high, low, close, dan volume kalau untuk dianalisa. Yang lain cuma ditampilkan. Misalnya, ada 2 miliar, ada 2 miliar running trade, data transaksi 2 miliar itu diapain? Nggak diapa-apain sama mereka. Sementara kami nggak ngasih yang 2 miliarnya itu. Gitu. Misalnya di BRI ada 15.000 transaksi hari ini. Yang 15.000-nya itu yang kita analisa. Jadi yang kami tahu sekuritas yang kami ini dia ngerasa ini terlalu kompleks dianalisa. Jadi ya mau nggak mau kami harus cari sumber lain. Kayak gitu. Ini mungkin malam Pak Arga, pernah nggak beli saham yang kayak lampu merah? Perempatan jembatan 3 hijaunya sebentar terus merahnya lama banget. Ya pernah aja lah, saya rasa semua dari kita pernah. Itu Pak Tio Hock Bing. Lanjut, terakhir mungkin. Pak Arga, ada nggak niatan untuk membidik orang lain yang menjadi the next Pak Arga? Kalau menurut saya nggak bisa kalau Pak Arga terus yang handle jadi garda depan. Terus untuk kerjasama dengan sekuritas saya dari sudut pandang orang IT sepertinya better kalau semua pengolahan data dari tim CTS. Jadi nanti pihak sekuritas cukup fetch data dari API dan dibikin oleh tim CTS, jadinya mudah kalau begini Pak. Saya setuju bahwa memang better seperti itu. Itu pengalaman yang kami dapat. Pengalaman yang kami dapat tahun ini kalau mengandalkan sekuritas aja rasanya agak panjang dan ini jadi better kita dapat data dari sekuritas karena bagaimanapun data broker summary, data online trading itu bukan data candlestick, itu data yang besar dan harus dikirim dari sekuritas ke kita. Kayak gitu saya setuju, itu goal kami ke depannya. Cuman untuk di tahun 2020 ini sekuritas sangat pelit memberikan datanya karena mereka sendiri udah kewalahan, orang trading di sekuritasnya sendiri udah nge-lag mulu karena banyaknya jumlah data, banyak user baru yang trading di Indonesia. Jadi bulan Desember ini saya coba cari beberapa sekuritas kenalan saya, minta dong datanya kayak gitu. Minta datanya, kerjasamanya gimana, kalau bayar harus apa. So far mereka belum ada yang sanggup menyanggupi karena dia bilang buat gua aja udah berat. Kenapa harus ngirim lagi ke elu kayak gitu. Dan fair aja sih memang itu kondisi sekarang. Cuman nanti ketika market sudah kembali mulai normal kayak gitu tentunya akan ada bandwidth atau kuota yang bisa kami serap. Mudah-mudahan kedepannya strategi kita seperti itu. Itu cari data. Seperti itu sih. Udah semua ya harusnya saya next. Oke, itu aja. Thank you buat rekan-rekan Bicara Bandar Special Edition episode 2 akhir tahunnya. Sampai sini aja. Ini adalah podcast terakhir di tahun 2020. Nanti kita lanjut lagi di tahun 2021 dengan outlook, dengan ya kita sharing ya seperti biasa kita sharing perkembangan market terkini supaya kita bisa belajar dan sama-sama ya saling membantu lah, tujuannya untuk mengarungi kondisi market yang saya percaya masih penuh pertanyaan, penuh hal-hal yang belum pernah terjadi dan belum kita tahu kita harus bereaksi seperti apa, dan ya kita seminggu sekali kita saling sharing seperti itu. Thank you buat rekan-rekan yang sudah sudah nonton podcast kami dengan setia di tahun 2021. Ini benar-benar jadi waktu yang menyenangkan buat saya. Saya punya hobi baru, ngomong di depan di depan mikrofon seperti ini, buat podcast seperti ini. Thank you buat semua semua komennya, semua like-nya, semua waktunya yang dipakai buat nonton podcast Bicara Bandar selama tahun 2020. Oke, sukses selalu, sehat selalu, sampai jumpa.